Saudara-saudara, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, kasih setia Tuhan tentu tetap nyata bagi kita semua. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Tidak terasa ya, kita sudah berada di hari yang ke-12 di tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu membutuhkan petunjuk dan juga merindukan pembelajaran yang indah dari Tuhan melalui firman-Mu, dan kami memohon kekuatan daripada-Mu Roh Kudus agar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tetap kami nikmati sampai hari yang ke-12 di tahun 2024. Bersabdalah, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 sampai ayat 23. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, warisan terbaik. Saudara, warisan selalu dikaitkan dengan harta yang ditinggalkan seseorang bagi keturunannya atau bagi orang yang ditetapkannya. Tidak jarang warisan menyebabkan konflik, saudara. Setiap orang menginginkan warisan, tetapi yang diharapkan bukan yang benar-benar penting
bagi hidupnya. Nah, pada masa kepemimpinan Yosua, bangsa Israel setia beribadah kepada Tuhan. Namun setelah Yosua meninggal dan seluruh generasi dikumpulkan, lahirlah generasi berikutnya. Dan mereka tidak mengenal Tuhan maupun apa yang telah dilakukannya terhadap Israel. Pada saat itu, bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal. Sejak zaman hakim-hakim hingga zaman raja, bangsa Israel berulang kali jatuh dan bangkit karena alasan yang sama, penyembahan berhala. Saudara, akar masalahnya adalah mereka tidak lagi mengenal Tuhan. Generasi Israel setelah Yosua tidak mempunyai pengetahuan sejati tentang Tuhan. Karena itu, orang tua mungkin tidak lagi mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Pengabaian ini telah melahirkan generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan dan firman-Nya. Saudaraku yang kekasih, bukankah kenyataan ini sangat menyesakkan? Anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya, tidak lagi menghormati agama, tidak lagi menghormati Tuhan, dan perbuatannya hanya membawa keburukan. Saudara, hal serupa dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita, khususnya orang tua, hendaknya memikirkan hal ini dan mencari ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik untuk kita wariskan kepada keturunan kita? Sudahkah kita mengenalkan mereka kepada Tuhan sejak kecil dan mengajari mereka dengan penuh semangat berulang kali? Semoga yang kita wariskan kepada anak-anak kita adalah semangat untuk mengenal Tuhan dengan benar, sehingga mereka hidup kuat dan teguh dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, yang telah menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kami berharap Roh Kudus terus bekerja, agar firman ini tidak berlalu begitu saja. Bahkan Engkau mampukan kami mewujudkan dengan baik kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan mengasihi untuk semua saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Jamah hidup mereka, pelihara dan jaga, sehingga semangat, gairah, dan kekuatan besar selalu mereka peroleh dalam cinta kasih Tuhan. Demikian juga dengan para orang tua kami, Tuhan berkati, agar masa tuanya dilalui dengan selalu bersyukur, bersukacita dalam kasih-Mu. Bahkan bagi anak-anak kami, Tuhan berkati pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka. Tuhanlah yang campur tangan agar memberi yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kami. Demikian juga Engkau memberkati Tuhan untuk pekerjaan dan usaha kami. Kiranya dapat kami kerjakan dengan indah dan Engkau senantiasa kami muliakan. Dalam hidup ini kami tahu bahwa kami sering diperhadapkan dengan sukacita dan pergumulan. Karena apapun yang kami hadapi semuanya dalam kuasa Tuhan. Sebab itu ketika kami bersukacita, Tuhan sempurnakan, sehingga sukacita kami berkenan di mata Tuhan. Dan ketika kami bergumul, Tuhan hadir menopang kami agar kami kuat. Karena itu, untuk semua saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan beri semangat, Tuhan kuatkan mereka, agar mereka pulih dari sakitnya, dan nama-Mu selalu kami agungkan. Demikian juga Engkau berkati, dengan beban-beban hidup, dengan kuk-kuk yang kami hadapi, yang rasanya tak mampu kami lewati, hanya Tuhanlah yang akan menolong kami. Kami datang padamu sehingga kami memperoleh kelegaan melewati setiap pergumulan ini dengan tenang.
Engkau memberkati para hamba-hambamu yang memberitakan firman. Engkau juga memberkati bangsa kami, menolong dalam tahun politik ini, agar kami dapat memilih presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat yang akan menyuarakan suara kebenaran di dalam parlemen, dan kami boleh tertolong, kami boleh dibantu dalam menciptakan suasana yang damai. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa dan seruan kami, dan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, agar kami tetap kuat menjalani hidup ini dalam kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.